bisa dibilang kan uang Agus kan sudah habis di yayasan. Nah, kemarin baru ada info lagi nih oleh Novi sendiri bahwa uang yayasan baru saja ditarik secara pribadi oleh pihak G, dan sekarang total nominal di rekening yayasan itu hanya 10 juta bang. Itu abang sendiri melihatnya sedikit miris nggak sih bang? Apalagi uang, bisa dibilang uang donasi sudah tidak ada. Dari awal saya udah bilang yayasan ini kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus, masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman ini uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Novi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Novi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, kalau perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Apakah selama penyumpulan donasi itu Novi ada menggunakan uang atau tidak? Kalau dia tidak, berarti siapa? Ya daripada Novi yang dilaporkan kita kemudian dia jadi tersangka, kemudian dia ditahan menjalani hukumannya, mending dia terbuka siapa orang yang makan uang itu. Karena selama ini saya berpikir Novi yang keras hati, keras kepala, nggak mau dengerin omongan kita. Bayangkan udah 2 kali hampir damai, nggak, deadlock semua, nggak jadi. Nah coba kalau kalian seperti jadi saya, itu kan mereka kalau bikin acara itu kan biaya, mereka biaya, kita juga biaya. Tiba-tiba kayak main-main. Datang Densu, dia yang paling bertanggung jawab. Tidak ikhlas uangnya buat Agus. Tiba-tiba datang Densu, saya nggak mau ikut terlibat terhadap donasi. Saya mundur, tiba-tiba dia yang mengatur, ya kan? Nah terus siapa yang kita mau kejar? Silakan lawan saya Farhad, silakan. Sehebat apa tunjukkan, buktikan ya. Ngapain saya ngelawan kalian? Ya ngapain? Lawan kalian sekarang adalah hukum. Kalau kalian bisa mengalahkan hukum, baru itu kalian hebat. Tapi kalau kalian tidak bisa mengalahkan hukum, nah berarti kan kawan saya gitu, termasuk Agus. Siapa yang menzalimin Agus pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus pasti masuk neraka. Itu aja. Marah, para Abbas bilang neraka, para Abbas bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka gue, betul nggak? Namanya juga mengambil haknya orang, ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang zalimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih, apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang yang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin tuh, betul gak? Betul gak? Ya Mia tenang ya Mi, mudah-mudahan Tuhan ganti, bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Ya. Tadi ya? Boleh. Telat ya udah mau tutup. Tapi Bang sendiri mendukung nggak sih ini langkahnya Novi akhirnya melaporkan pihak kepala donasi? Itu adalah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Hukum jamin rakyat. Oke Bang, ini juga sebenarnya kan gampang. Siapa yang memanas-manasi yang minta uang itu dikasih ke NTT, itu pelaku utamanya otaknya. Kalian pengen tahu siapa? Uang itu kemana? Siapa? Ya. Siapa yang paling mereka takuti? Siapa yang paling berani mematahin leher ketua yayasan? Itu orangnya. Ya kan? Itu aja orangnya, kok gampang kok.
Tinggal Gary aja bilang daripada dia tidak kasih uang berarti dia dipatahin lehernya kan bisa jadi kan kira-kira. Oke, Bang ini poin pertemuan dengan Sunan kemarin kayak seperti apa? Poinnya gini, aku hanya mengingatkan sama Sunan, Nan, kamu jangan ngomong begitu. Kalau ngomong begitu nanti kasus-kasusmu aku nimbrung juga, aku ngomong kayak gitu juga kan nanti rusak kamu, jangan. Karena omongan kamu itu nanti kalau orang dengar nanti akhirnya kita diserang, tiba-tiba kita diserbu orang di sini. Malam itu udah ramai orang di sini. Saya pikir orang NTT datang, ternyata UMKM salah alamat. UMKM salah alamat keluar gue. Nggak nyanyiin putaran debu aja. Nah Pak, aku terjadi. Udah jalan pulang. Tuh. Namaku cinta, kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ayo UMKM. Aku tanpa. Jadi ini UMKM liar itu salah alamat. Saya pikir orang NTT, wartawan semua udah sembunyi di rumah saya, nggak mau keluar. Waduh, Bang Farhat Abbas diserang gitu. Ternyata ibu-ibu yang melaporkan Farhat Abbas di Polda, katanya Farhat Abbas berbohong, memberi kebohongan publik, mengancam, mengakui biasa sakit, dan Farhat Abbas akan dipanggil, akan ditangkap. Hari ini saya kasih bukti sama ibu, siapa tuh? Ibu siapa namanya? Dari Maxim yang pakai jaket Maxim itu. Rita. Saya bilang, "Hey Rita. Ini bukti pembayarannya 130 juta rumah sakit tanggal 13 Desember. Catat ya, betul nggak? Ini rekam medisnya. Silakan kau kasih ke polisi supaya laporan itu menjadi laporan palsu dan laporan palsumu itu bisa kau kena 220 dan 317 KUHP melaporan palsu." Nah, itu saya udah kasih mereka. Siap-siap mewek ya. Jangan hanya modal berani di muka rumah saya. Podcast begitu, kemudian live begitu. Nggak usah takut. Kita nggak takut sama kalian. Salah alamat, oke? Oke, Abang ini kembali lagi terkait yayasan Bang. Bahkan Novi kemarin sempat posting status kalau tidak hanya dari segi finance, tapi dari segi anak asuh yang bisa dibilang tuh yang dirawat di rumah yayasan diacak-acak juga Bang. Gimana nih Bang? Sebanyak apa sih yang diasuh sama Novi? Kalau cuma 5 orang, sembunyi-sembunyi aja, jangan umumkan di Indonesia lu ngasuh 5 orang gitu. Saya aja juga pernah ngasuh berapa orang janda dan berapa belas anak janda. Nggak ada minta tolong-tolong orang, nggak ada minta makan, nggak ada bikin konten-konten. Sekolah juga selesai sekolah kok. Jadi jangan dibuat 5 urusan anak itu jadi urusan Indonesia. Udahlah, mulai saat ini saya menyarankan Novi, stop, nggak usah lagi ngurus anak telantar dan orang-orang gila orang apa. Udah, mendaftar lagi lah jadi pramugari atau jadi pengacara, sekolah lagi gitu. Nggak usah lagi urus itu, ya kan? Udah ribet begini, ribet. Dan kepada masyarakat jangan lagi nyumbang kalau ada hal begini nih, orang buta, orang tuli nggak usah disumbang lagi. Langsung cari aja kalian ke orang itu, kalian kasih uang di situ diam-diam. Nggak usah lagi transfer sana. Ribet. Di Indonesia itu menyumbang niat baik aja bisa dipidana gitu, walaupun kan jadi repot. Kenapa sih? Dalam agama aja jelas kok 2,5% itu hak daripada orang-orang miskin, ya kan? Kenapa nyumbang 8.000 orang 1 miliar 400 juta? Kenapa harus ribet gitu? Dan saya minta ketegasan dari Kementerian Sosial. Maksud saya, kalau Pak Menteri Sosial nakut-nakutin atau ancam-ancam orang yang mengambil uang itu pasti mereka takut. Harus tegas gitu, langsung. Kalau orang harus diambil uang, ambil aja Pak. Dan umumkan, kalau perlu cegah kemarin di NTT sana agar uang itu tidak sampai. Pasti nggak nyampe gitu. Tapi kalau diam-diam aja repot gitu.
Nanti marah Farhad Abbas, kalau Farhad Abbas marah ya saya hanya bisa ngomong ke media gitu, bahwa ketegasan itu adalah di pemerintah, karena pemerintah itu adalah hukum gitu. Nanti tinggal telepon aja Kapolres atau Kapolda, Pak beresin itu, selesai. Jangan dianggap ini, di sini nggak ada orang terkenal, nggak ada orang apa, nggak ada pengacara hebat, nggak ada. Di sini adalah orang yang punya prinsip berjuang untuk membantu orang susah. Namanya sosial. Kalau kita kan emang sosial kerja kita, ini adalah bagian daripada pekerjaan utama saya. Kalau pekerjaan sampingan saya cuma pengacara, tapi pekerjaan sosial saya ini yang utama gitu. Oke, catat ya. Pokoknya gue sudah senang nih. Pokoknya ada orang yang lain pasti gue bantu. Gitu. Oke, Bang, mungkin terkait soal Elki lagi nih, Bang. Kabarnya besok dari pihak sana akan mengadakan preskon tambahan nih, Bang. Abang sendiri gimana nih, Bang, terkait pasti kita ini? Laporkan. Dia menelantarkan, dia bikin gugatan buat Agus gitu. Sudah klarifikasi kan? Mereka tahu, mereka katanya nggak tahu kalau itu kantor Farhad Abbas, makanya nggak dong. Masa berarti selama ini yang kerja Agus itu cuma satu orang, cuma Alvin Lim gitu. Ya, pasti gue laporin. Gue laporin, yang nantang-nantang gue nggak laporin. Emang lu pikir kalau gue seluruh Elki, mulai dari ibunya, anaknya, cucunya Elki gue tegur? Ya enggak lah. Yang gue tegur itu yang lawyer-lawyer situ. Satu orang yang betul sama dengan keseluruhannya. Jangan permalukan saya, Elki ya. Bahkan dengan Elki mencabut kuasa ke Agus, saya yakin bahwa Elki itu hanya satu, hanya Alvin Lim. Dan saya anggap semangat keadilan Alvin Lim hidup, tapi Elkinya hilang karena memutus dan mencabut kuasa Agus. Keadilan, perjuangan kemanusiaan ada di Alvin Lim, walaupun dia mati tetap hidup. Tapi pencabutan kuasa sepihak yang dilakukan oleh Elki itu adalah satu tercoreng di bidang penegakan hukum, di bidang pengacara. Suatu kantor hukum besar menelantarkan orang buta. Ya. Dari awal nggak ada yang kenal ini Elki, kalau menurut saya. Begitu masuk Agus meresmikan kantornya, gunting pita, Elki terkenal. Sampai Alvin Lim meninggal pun 5 hari disemayamkan, tamu berlimpah, musuh pun datang, baikan semua. Kenapa? Karena dia adalah pejuang kemanusiaan dan kaum lemah. Tapi begitu dicabut kuasanya dan diwakili oleh istri yang mencabut, akhirnya Agus tidak lemah, tapi mereka yang lemah. Farhad Abbas pembela kaum lemah. Oke, Bang, bisa dibilang kan hingga saat ini sudah ada belum, Bang, surat pemutusan sepihak dari pihak sana, Bang? Ya nggak ada, cuma mereka ngomong-ngomong di TV aja. Kalau sudah yang ngomong itu mah, biar juga nggak pakai surat mah. Dan saya kan tidak pernah nuntut mereka untuk kerja. Maka waktu berduka pun saya juga mewakili Agus, sama aja antara kuasa saya dengan Agus. Kok mewek, kok ngambek, katanya Agus tunjukkan Farhad Abbas pengacaranya. Saya yang nyuruh, kasih kalian, kan kalian datang ke sini sama-sama kita kumpul di sini, konferensi pers di sini. Saya bangga juga pada saat Alvin sebelum meninggal dia masih komunikasi dan minta saya untuk membuat laporan. Tapi ini kalau Alvin masih hidup, ini pasti tuh anak buahnya yang nyerang saya, yang utusan Agus itu pasti dimarah, dimaki sama Alvin Lim. Percaya dia sama saya. Oke, mungkin terakhir, Bang, pesannya nih untuk semua pihak yang terlibat, salah satunya untuk Dery dan Novi. Oke, kalau sudah mantan ketua yayasan yang fenomenal akan melaporkan ketua yayasan sekarang, berarti itu udah bahaya. Dan yang akan melaporkan langsung Jenderal Bintang 2 Irjen Riki Sitohang dan lawyer setara akan melaporkan mereka. Mantap. Pekerjaan Farhad sudah tidak berat lagi. Orang-orang yang akan menjadi target kita belum menjadi target rame-rame. Dan selamat menggali lubang untuk kuburan sendiri. Salam pandai pembela kaum lemah Farhad Abbas. Bang, Bang Riki kembali membantu Novi setelah sebelum bilang mundur. Dia nggak tahu lah, mungkin dia tahu bahwa sepak terjang kan namanya juga pengacara laki-laki kan, bisa takluk dan tunduk dengan air mata dan kesedihan wanita, betul nggak? Ada lagi? Udah itu aja. Oke.